adik-adik semuanya. Wah, kita udah lama gak ketemu ya. Oh iya, kakak mau ucapin selamat tahun baru ya adik-adik. Nah, adik-adik pada liburan kemana sih? Nah, coba kalian tulis di chat ya, pada liburan kemana aja sih? Coba kakak tunggu deh. Wah, Kak Beatrice, liburan ke gereja sama ke Malang, Kak. Rebecca ke Bromo dan ke Taman Safari, ada yang ke Banyuwangi. Yang lainnya kemana? Wah, ada yang liburan ke Bali juga. Ada yang ke Salju sama ke Malang, ke Semarang, ke Tuban. Wah, ada yang gak kemana-mana juga ya. Nah, kan kalian liburan pasti happy semua dong. Nah, kakak dengar-dengar juga ada yang udah masuk sekolah ya. Nah, selain semangat sekolah, kita juga harus semangat untuk ibadah lagi di tahun 2022. Nah, sebelum ibadah dimulai, kakak mau kasih info penting nih buat kalian. Karena mulai hari ini, absensi untuk ibadah KRD Kids akan dilakukan melalui Google Form. Gimana sih Kak caranya? Caranya, kalian buka link yang ada di chat, nanti kalian ketik nama, pilih kelas, dan disubmit ya. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa tanya ke orang tua kalian. Nah, sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami bisa ibadah di tahun yang baru Tuhan, itu semua karena Engkau. Terima kasih Engkau telah melindungi kami di tahun 2021 Tuhan. Dan setelah kami akan memulai ibadah, beri kami sukacita di tahun yang baru ini supaya kami bisa memulai ibadah dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, semua siap ya ibadah? Kak Nia kalau bilang semua siap, nanti kalian tepuk tangan ya. Semua siap ibadah. Sekali lagi ya, semua siap. Let's go. Happy New Year adik-adik semuanya. Happy New Year. Apa kabar kalian semuanya yang di rumah? Saya sehat, saya kuat, saya luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Kak Ira mau ajak kalian di tahun ini untuk berani tampil lebih beda. Tampil lebih semangat dalam mengerjakan tugas, lebih semangat dalam ikut kebaktian online, lebih semangat dalam sekolah, pokoknya lebih semangat dalam hal apapun. Oke? Kita nyanyikan pujian ini ya, berani tampil beda. Jangan lupa ya sambil bergerak ya. Berdoa dalam nama Yesus, ku kuat.
Kita punya Yesus yang terkuat. Kita punya Yesus yang terhebat. Kita punya Yesus yang terbesar. Kita nyanyikan pujian ini ya. Kakak ajak kita bergoyang semuanya ya. Ikuti Kak Ira dan Kak Harwin ya. Adik-adik, selamat. Kita sudah melewati tahun 2001 ya. Kita akan tahun 2002 ini kita berharap kita kasih Tuhan itu selalu bertambah. Amin ya. Amin. Kita sampai sekarang ini kalau kita masih bisa online, kita masih bisa bermain, kita masih bisa makan, bisa tidur, itu karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan sungguh mengasihi kita. Oke adik-adik, ayo kita mau nyanyi bertambah-tambah dalamnya kasih Tuhan ya. Tambah
Oke adik-adik, yuk kita mau belajar untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita. Kalau kita ada suatu masalah, kita punya suatu halangan, misalnya pelajaran sulit, atau sesuatu yang enggak kita bisa, sesuatu apa yang menghalangi kita untuk bisa lebih lagi, kita mau belajar untuk minta tolong sama Tuhan. Ya kan? Minta tolong, Tuhan Yesus tolong aku gitu ya. Belajar untuk selalu ingat kalau dalam segala sesuatu, belajar untuk ingat, oh ya kan ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hidupku. Aku akan selalu mengutamakan Tuhan, akan selalu belajar untuk meminta tolong sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang terutama dalam hidup ini. Belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Mari kita untuk belajar, untuk mulai mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
firman-Mu, untuk selalu setia untuk berdoa Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, tuntun setiap langkah hidup kami untuk ke depan Tuhan. Untuk tahun-tahun ke depan yang akan kami lalui, kami enggak tahu apa-apa. Tapi Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau Tuhan yang memegang masa hidup kami. Engkau Tuhan yang memegang masa depan kami. Kami serahkan Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Jangan jauhkan kami dari kasih karunia-Mu Tuhan. Selalu pegang tangan kami Tuhan. Tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap ada dalam jalan dan rencana-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan-Mu, rancangan yang terindah dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu. Kau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Engkau, selalu dekat akan Engkau Tuhan. Jangan jauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, jangan jauhkan kami dari kasih-Mu. Selalu dekat kami Tuhan, selalu tuntun kami Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang terkuat, Engkau Tuhan yang terbesar, yang layak kami sembah. Tiada Tuhan yang lain, tiada Allah yang lain, hanya Engkau Yesus. Juru selamat kami, hanya Engkau Yesus, penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, setelah ini firman Tuhan ya. Ayo siapa yang bisa tebak kali ini yang menyampaikan firman Tuhan siapa? Ayo. Coba dicat. Siapa ayo? Ada yang bisa nebak? Ada yang sudah ngechat? Kak Bella sudah ada yang ngechat? Oh enggak ada yang ngechat. Waduh. Oh enggak tahu. Wah mungkin bisa menyebutkan satu nama. Ada? Ayo, wah gak ada yang tahu ya? Oke kita langsung saja panggil Kak Beatrice. Yeay, selamat tahun baru semuanya. Aduh senang sekali sekarang kita sudah masuk ke tahun berapa ya? Coba tulis di live chat ini tahun berapa ya? Jangan-jangan adik-adik taunya ini tahun 2000, waduh gitu ya. Tahun berapa ini sekarang? Tahun 2022. Aduh senang sekali kita masuk ke tahun yang baru. Adik-adik kemarin pas tahun baruan, adik-adik ngapain nih? Kakak coba tanya ya. Adakah di antara adik-adik yang pas tahun baruan kemarin adik-adik kumpul sama keluarga? Siapa yang kumpul sama keluarga pas tahun baruan? Angkat tangannya. Atau tulis di live chat, saya kak. Coba Kak Beatrice cek ya. Siapa aja nih yang bilang, oh Felicia bilang kumpul sama keluarga. Terus siapa lagi ya? Oh Maggie bilang kumpul sama keluarga. Abel juga. Elisa juga. Jason juga. Kayla juga. Oke. Terus. Siapa yang pas tahun baruan kemarin tiup trompet? Siapa yang tiup trompet? Coba Kak Beatrice lihat lagi. Siapa yang tiup trompet? Ada Kathleen, terus Aldi pernah. Oh iya pernah. Kalau pas tahun baruan kemarin gimana Aldi? Tiup trompet enggak? Terus Aurora juga tiup trompet gitu ya. Aldi tiup. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang pas tahun baruan kemarin nyalain kembang api? Coba, siapa yang menyalakan kembang api? Ada Jason, ada Aldi, ada Christina, ada Jenny. Wah, meriah sekali ya tahun baruan kemarin. Hah? Apa? Ada yang pas tahun baruan bobo? Oh, ada yang tidur ya pas tahun baruan. Terus bangun-bangun sudah tahun baru. Enggak apa-apa ya. Yang penting sekarang kita masuk ke tahun yang baru. Seneng banget ya kan adik-adik semua masuk ke tahun yang baru. Dapat sesuatu yang baru itu selalu menyenangkan.
Misalkan dapat baju yang baru, senang. Dapat mainan yang baru, senang. Masuk ke tahun yang baru juga senang. Nah adik-adik, di tahun yang baru ini tentu dong Kak Beatrice gak mau naik ke atas panggung dengan tangan yang kosong ya. Adik-adik bisa lihat di depan nih, kita bawa, Kak Beatrice bawa banyak barang gitu ya. Ada apa aja nih di depan? Kak Beatrice bawa satu tempat batu-batu yang besar. Wah adik-adik, Kak Beatrice angkat deh satu-satu ya. Ini batu-batunya besar-besar. Ini kalau ditimpuk pakai ini, dijamin benjol gitu ya. Atau bolong kepalanya, yang manapun lah pokoknya. Ini batunya besar. Terus Kak Beatrice juga bawa mangkuk kaca yang tidak terlalu besar, tapi juga besar gitu ya. Mangkuk kaca yang kosong. Kak Beatrice juga membawa, nih apa ini adik-adik? Kerikil-kerikil kecil gitu ya. Jadi ini batu-batu kecil sekali. Batu-batu yang mungil-mungil, mungkin bisa di zoom Kak. Batu-batu yang sangat mungil, kelihatan enggak ya kira-kira? Kelihatan ya. Jadi ini batu-batu yang sangat kecil adik-adik. Terus Kak Beatrice juga membawa, Kak Beatrice juga membawa ember di sini. Nah, apa sih Kak yang Kak Beatrice mau lakukan dengan barang-barang yang banyak ini? Tentu saja hari ini Kak Beatrice mau mengajak adik-adik di rumah bereksperimen. Siapa yang mau lihat eksperimen? Lihat eksperimen ya, biar kita ini seger matanya di tahun yang baru. Eksperimennya apa sih Kak? Hari ini Kak Beatrice mau melakukan eksperimen, yaitu tantangannya adalah memasukkan semua batu-batu ini, kerikil, dan juga semua batu-batu besar ini, adik-adik lihat ya. Berat sekali semua batu-batu besar ini ke dalam mangkuk ini. Coba adik-adik lihat. Kak Beatrice sekali lagi ya, Kak Beatrice mau memasukkan semua batu-batu ini, dan juga ini ke dalam sini. Menurut adik-adik bisa nggak masuk ke dalam sini semuanya? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang nggak bisa angkat tangan. Oke, kita coba ya, makanya kan perlu yang namanya percobaan, betul ya adik-adik? Ini ya, tapi Kak Beatrice mau lakuin percobaannya bukan cuma sekali, Kak Beatrice mau melakukan percobaannya 2 kali. Gimana sih Kak? Yang pertama, Kak Beatrice mau memasukkan batu-batu yang besar dulu, baru habis itu kerikil. Oke? Pertama-tama memasukkan yang mana dulu? Yang besar. Baru habis itu yang kecil. Nah, kemudian di percobaan yang kedua, kita akan memasukkan yang kecil dulu, baru yang besar gitu ya. Jadi yang pertama kita akan memasukkan yang ini, baru yang ini. Kalau yang kedua kita akan memasukkan yang ini, baru yang ini. Sekali lagi, siapa yang meyakini bahwa harus batu besar dulu, baru batu kecil? Angkat tangan. Harus batu besar dulu, baru batu kecil. Atau di sini ada yang mikir harus batu kecil dulu, baru batu besar. Kaotniel angkat tangan gitu ya. Oke, kita coba ya adik-adik. Yang pertama kita akan memasukkan batu-batu besar ke sini, baru habis itu yang kecil-kecil. Kita coba apakah berhasil. Nah ini butuh waktu adik-adik, pelan-pelan ya. Suaranya keras sekali Kak Beatrice memasukkan pelan-pelan. Kelihatan gak ya Kak? Oke, Kak Beatrice masukin nih batu-batu besar. Kira-kira cukup gak ya ini batu-batu besar? Sebentar. Aduh, kita masukkan pelan-pelan ya. Batu-batu besar, nggak bisa adik-adik langsung dibanting, nanti pecah. Jadi harus pelan-pelan, terus harus diatur gitu ya. Sampai penuh adik-adik. Ya, masukin, dimasukkan. Adik-adik juga di rumah pura-pura kayak ikut masukin ya. Dimasukkan.
dimasukkan, 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 dimasukkan. Cukup nih ya, jangan-jangan. Coba dilihat baik-baik. Oke. Dimasukkan, dimasukkan, dimasukkan. Wow, lama-lama ternyata kok bisa nih ya kayaknya ya. Dimasukkan, dimasukkan, dimasukkan. Wah, batu-batu besar bisa masuk semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah cukup yang ini masuk ke sini? Kira-kira cukup nggak? Kita coba ya masukkan adik-adik. Kak Beatrice tuang nih. Ting 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 ting, lonceng berbunyi. Oh enggak, udah nggak Natal ya sekarang. Sekarang kita sudah masuk ke tahun yang baru. Dimasukkan, 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 ya kan? Ada kayak ini, cute girl. Oke, sekarang botol yang kedua kita coba masukkan adik-adik. 1, 2, 3. Wah. Kita coba nih ya adik-adik. Coba adik-adik lihat nih. Apakah cukup ya semua batu ini masuk ke dalam sini? Kita coba goncang. Biar dia cukup, biar dia masuk. Coba lagi. Masukkan, dimasukkan, 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 dimasukkan. Sambil digoncang. Kak Beatrice minta tolong Kak Ardo deh buat bantuin nih gitu ya. Coba Kak Ardo bantuin goncang biar semuanya masuk. Bisa nggak ya Kak? Oke, dimasukkan, dimasukkan, dimasukkan. Wow. Wow, ternyata adik-adik semua batunya masuk nggak? Wow, masuk. Tepuk tangan dulu dong. Berarti percobaan yang pertama berhasil. Tepuk tangan lagi. Nah, sekarang kita akan lakukan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua apa ya? Percobaan yang kedua adalah kita akan masukkan yang kecil-kecil dulu sampai semua habis, baru yang besar. Kira-kira apakah cukup menurut adik-adik? Cukup nggak? Loh kan jumlah batu kecil sama jumlah batu besarnya sama banyaknya. Kira-kira cukup nggak ya? Ayo kita buktikan. Sekarang kita coba ya. Oke, dituang dulu ke ember ini semuanya. Nah, kita coba ambil dulu batu-batu besarnya ya supaya terpisah. Batu-batu besar dipisahkan lagi. Let's go. Adik-adik sambil menunggu, adik-adik lihat jumlah batunya ini sama nggak nih sama yang pertama? Harusnya sama ya, Kak Beatrice nggak sulap-sulapan di sini. Kali ini Kak Beatrice percobaan, bukan sulap-sulapan. Yang ini Kak Beatrice sedang bereksperimen seperti profesor-profesor yang botak-botak. Nah, kali ini kita masukkan yang mana ya? Kecil dulu. Coba kita masukkan yang kecil dulu, Kak. Ke ini, ke mangkuk kacanya. Oke, sudah masuk semua ya adik-adik. Sekarang setelah batu kecil dimasukkan, kita memasukkan yang mana? Yang besar. Coba ya kita masukkan, Kak Beatrice juga masukkan seperti tadi. Apakah berhasil Kak? Makanya kita coba. Dimasukkan, 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 dimasukkan. Kok sempit nih, sempit. Oke. Dimasukkan, dimasukkan. Waduh, belum sampai semua kok sudah penuh ya ini ya. Adik-adik lihat ya, belum sampai semua kok sudah penuh ya. Sudah sampai atas ini. Gimana nih adik-adik?
Loh, sudah sampai atas sekarang. Oh, waduh, udah lebih-lebih nih, udah lewat garis gitu ya. Wah, waduh kalau Kak Beatrice masukin lagi jatuh ini nanti. Udah mau jatuh. Loh gimana ini? Padahal masih sisa nih. Masih sisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masih sisa banyak di sini. Waduh, berarti percobaan yang kedua berhasil atau gagal? Aduh gagal gitu ya. Wah nggak masuk adik-adik. Lihat deh nih. Nih yang kecil, ini yang besar. Ih ada yang pecah di sini kecil. Gak apa-apa ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Beatrice mau tanya sama adik-adik semua. Kenapa ya kok di percobaan yang kedua tidak semua batu bisa masuk? Kenapa adik-adik? Coba adik-adik jawab di live chat. Coba adik-adik jawab, kenapa kok gak semua bisa masuk? Karena di mangkuknya sudah diisi dengan pasir-pasir yang kecil lebih dulu. Sehingga gak ada lagi tempat buat batu-batu yang besar. Sementara di percobaan pertama, kenapa kok semua bisa cukup masuk di sini? Karena kita mengutamakan batu-batu yang besar lebih dahulu. Sehingga batu-batu yang kecil-kecil bisa dipakai untuk mengisi rongga-rongga yang kosong gitu ya adik-adik. Nah mungkin adik-adik bertanya nih di sini, Kak Beatrice, hari ini Kak Beatrice tuh bawa peralatan banyak banget. Hari ini Kak Beatrice bawa batu banyak, sampai berat-berat, sampai keringetan. Buat apa toh Kak? Karena hari ini kita akan berbicara tentang waktu. Coba adik-adik katakan bersama tentang waktu, 2, 3. Tentang waktu, sekali lagi 2, 3. Tentang waktu. Adik-adik, waktu kita itu begitu berharga. Dan kita akan baca Alkitab bersama-sama ya. Tadi kita belum baca Alkitab, kita akan buka di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Adik-adik semua, kalau kita memperhatikan ayat ini, kita kan harus memperhatikan firman Tuhan ya. Kita akan melihat bahwa Alkitab berkata, ada orang-orang di dunia ini, ada orang-orang yang bebal dan ada orang-orang yang arif. Ada orang-orang yang bodoh dan ada orang-orang yang bijaksana. Gimana sih Kak caranya untuk jadi orang-orang bijaksana? Jawabannya juga ada di ayat ini adik-adik. Dikatakan bahwa kalau kita mau jadi orang-orang bijaksana, kita harus yang pertama, kita ini harus memperhatikan cara kita hidup. Coba sekarang adik-adik pikirkan di tahun 2021, Kak Beatrice mau mengajak adik-adik berpikir ya. Tahun 2021 tiba-tiba setahun sudah berlalu. Rasanya cepet banget, bener gak sih? Kayak setahun tiba-tiba berlalu. Coba adik-adik pikirkan dan perhatikan apa aja sih yang sudah adik-adik lakukan di tahun lalu? Coba adik-adik tulis di live chat, tahun lalu sudah ngapain aja? Biasanya sehari-hari adik-adik ngapain? Belajar. Terus mungkin kakak-kakaknya bekerja, betul ya? Terus habis itu ngapain lagi sehari-hari? Kita tidur, betul ya? Kita makan, kita jangan lupa berdoa, betul ya? Baca Alkitab, ke gereja, belum lagi ada ini nih, main HP, main TikTok, main online, main game yang bukan online juga, main ke rumah teman, jalan-jalan dan lain sebagainya. Alkitab berkata bahwa kita ini harus memperhatikan cara kita hidup. Adik-adik lihat tahun yang lalu, sudah baik-baik mengatur waktu tidak?
Sudah baik-baik mengatur jam-jam dalam hidup kita, bukan? Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa selain kita harus memperhatikan cara kita hidup, kita juga harus menggunakan waktu yang ada dengan baik. Coba tanya ke kanan kiri, kamu sudah menggunakan waktu dengan baik belum? Gitu ya. Udah menggunakan waktu dengan baik belum? Kak, apa hubungannya dengan percobaan ini? Gitu ya. Mungkin adik-adik tanya, ini buat apa Kak? Oh, ini ada hubungannya dengan waktu. Gimana sih Kak? Coba jelaskan. Nah, Kak Beatrice jelaskan ya. Toples ini adik-adik, kalau adik-adik lihat toples kaca ini, toples ini melambangkan waktu kita. Adik-adik lihat kan, dia itu ukurannya tidak terlalu besar. Menggambarkan bahwa waktu kita itu terbatas. Wah, waktu itu tidak banyak, waktu kita tidak banyak. Enggak semua hal bisa dimasukkan ke dalam toples ini. Sama halnya dengan enggak semua hal bisa dimasukkan ke dalam hidup kita. Artinya apa yang dimasukkan ke dalam hidup kita tuh harus diatur supaya bisa terpenuhi dengan baik dan tidak ada bagian-bagian kosong yang tersisa yang tidak termanfaatkan dengan baik. Terus batu-batu besar melambangkan apa? Batu-batu besar ini adik-adik melambangkan ini. Hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Menurut adik-adik hal yang penting yang kita lakukan apa? Coba yang penting apa? Berdoa. Beribadah. Apalagi hal penting yang harus kita lakukan sehari-hari? Apalagi? Belajar. Mengerjakan waduh ini mama-mama amin gitu ya. Hal penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mengerjakan PR, belajar, melayani Tuhan, terus berkomunikasi sama orang tua, gak hidup di dalam dunia kita sendiri gitu ya. Terus habis itu membantu keluarga, membantu orang lain dan lain sebagainya. Batu-batu besar ini melambangkan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Sementara batu-batu yang kecil itu melambangkan hal-hal yang kurang penting. Contohnya hal yang kurang penting dalam hidup kita apa adik-adik? Apa ya kira-kira yang kurang penting? Kira-kira main TikTok penting sekali enggak? Kira-kira main TikTok menyangkut hidup dan mati enggak? Wah enggak ya, jadi termasuk ke dalam hal-hal yang kurang penting. Ya, hal-hal yang kurang penting itu bisa main TikTok, main game online, main HP, main sama teman, bertamu ke rumah tetangga gitu ya. Main ke rumah tetangga terus leyeh-leyeh, wes gabut, aku gabut. Apa itu gabut? Mungkin mama-mama tanya sama anaknya apa itu gabut gitu ya. Wes gabut, aku gabut, wes gak tahu mau ngapain gitu ya. Itu termasuk kepada hal-hal yang kurang penting. Nah adik-adik, eksperimen tadi membuktikan bahwa kita dalam mengatur waktu kita harus mengutamakan hal-hal yang penting. Kalau kita mengutamakan hal-hal yang penting, kita masukkan dulu hal-hal yang besar, maka ini akan terpenuhi dengan baik dan baru hal-hal yang kurang penting, maka dia akan terpenuhi dengan bagus. Tapi kalau kita mengutamakan hal-hal yang kurang penting, seperti kita mengutamakan main HP sehari 6 jam, gitu ya, atau main TikTok sehari 3 jam, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah ada banyak hal-hal yang penting yang pada akhirnya tidak bisa masuk di dalam hidup kita. Contohnya nih, karena kita seharian main HP, main TikTok, apa yang terjadi? Udah malam mama bilang gini, "Nak, baca Alkitab ya nak." Kita jawabnya apa? "Ngantuk ma, sudah capek ma, waktunya ndak ada ma." Padahal bukan waktunya nggak ada, tapi kita tidak mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu artinya ini adik-adik, kita belajar mengutamakan
hal-hal yang penting. Kalau main HP sehari 1 jam, main game online sehari 3 jam, main ke rumah sehari 2 jam, main leyeh-leyeh di atas tempat tidur 3 jam. Akhirnya waktu kita untuk hal-hal yang penting seperti berdoa, belajar, membuat PR, baca Alkitab, ngobrol sama orang tua, bertemu, berkomunikasi dengan adik, akhirnya sudah habis, gak ada waktu lagi. Betul gak adik-adik semuanya? Waktu kita itu terbatas, tapi sekali lagi kalau kita menempatkan hal-hal yang penting sebagai hal yang utama, terus misalnya nih, kita sehari kita sudah bagi waktu dengan baik. Sehari aku belajar, aku bersekolah selama 6 jam, terus aku mengerjakan tugas selama 1 jam, terus habis itu aku les sama 2 jam, terus aku ngobrol sama papa mama sama 2 jam, terus sisanya buat tidur, sisanya buat makan, ya itu harus gitu ya, masa gak makan, masa gak tidur, dan kita main HP sehari 1 jam saja, maka waktu kita itu akan bermanfaat dengan baik. Nanti kalau kita dewasa, kita gak akan menyesal karena waktu kita sudah kita pergunakan sebaik mungkin untuk hal-hal yang penting. Coba adik-adik lihat nih, wah ada hal-hal yang penting yang gak bisa masuk. Sayang banget kan, ini jangan-jangan nih berdoa nih gak bisa masuk. Gak baca Alkitab nih, gak ke gereja ini kakak-kakak dikit sedih gitu ya. Karena katanya gak punya waktu padahal tidak mengatur waktu dengan baik. Adik-adik, hari ini Kak Beatrice mau mengajak adik-adik semua di tahun yang baru, ayo kita jadi anak-anak Tuhan yang bisa mengatur waktu dengan baik. Amin. Mumpung kita nih di awal tahun loh, di awal tahun artinya kita punya kesempatan yang baru untuk membaharui hidup kita. Artinya kita punya, wah ini waktu yang bagus untuk kita ini memulai kebiasaan baik yang baru. Salah satunya adalah mengatur waktu dengan baik. Mungkin adik-adik berpikir gini, Kak, apakah itu berarti aku gak boleh main HP? Loh, bukan berarti gak boleh main HP gitu ya. Boleh main HP, tapi dibatasi. Betul ya? Gak boleh sehari main HP terus-terusan. Ini Kak Beatrice mau ngajak adik-adik hitungan nih. Siapa di antara adik-adik yang suka matematika? Angkat tangannya. Coba, di sini ada gak yang suka matematika? Wah nggak ada ya kakak-kakak yang suka matematika. Adik-adik yang di rumah ada yang suka matematika? Coba angkat tangannya. Ada yang suka matematika? Nah ini Kak Beatrice kasih kuis ya kepada adik-adik. Adik-adik coba jawab pertanyaan berikut ini. Yang bisa jawab paling cepat Kak Beatrice kasih hadiah. Oke, ini janji nih dari Kak Beatrice gitu ya. Kalau adik-adik bisa jawab pertanyaan ini, adik-adik akan dapat hadiah. Semua siap? Coba. Kalau kita sehari main HP 2 jam, maka setahun berapa jam yang kita habiskan untuk main HP? Coba adik-adik tulis. Kalau kita sehari main HP 2 jam, jangan dibuka dulu Kak. Kalau main HP sehari 2 jam, maka setahun berapa jam yang dihabiskan untuk main HP? Wah, Flori jawab paling cepat. Hebat sekali Flori gitu ya. Hebat Flori. Flori jawab 730 jam. Apakah betul? Coba dibuka jawabannya. Jeng jeng jeng. Betul. Karena 1 tahun 365 hari, berarti kalau kita sehari main HP 2 jam, setahun kita menghabiskan waktu untuk bermain HP sebanyak 730 jam. Coba adik-adik pikirkan sekarang. 730 jam itu banyak atau sedikit ya? Kira-kira banyak atau sedikit ya? Kak Beatrice mau kasih tahu lagi nih fakta menarik. Nanti Flori tenang saja. Flori akan mendapatkan hadiah. Ya, nanti akan dikirimkan ke rumah. Pinter sekali Flori. Yang lain-lain juga pinter nih. Siapa aja nih yang jawab? Kak Beatrice lihat, ada yang bilang, Lionel, Valerie, Brandon, Angelina. Wah pinter-pinter semuanya. Ih, kok semua pada pinter ngitung ya? Kak Beatrice saja ngitungnya gak secepat ini. Adik-adik bisa, hebat banget. Oke. Nah, adik-adik tahu gak 730 jam itu
Seberapa banyak? Kalau dihitung lagi, sebetulnya 730 jam itu berarti 30 hari. Artinya gini, kalau adik-adik sehari main HP 2 jam, berarti dalam setahun total kita ini menghabiskan waktu bermain HP sebanyak 1 bulan penuh atau 30 hari. Ini sama saja seperti dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Januari kita main HP terus, main HP terus, main HP terus, main HP terus selama 1 bulan penuh. Coba adik-adik pikir, berarti selama setahun kita menghabiskan 1 bulan untuk main HP. Ini kalau sehari 2 jam, belum kalau sehari main HP 5 jam, belum kalau sehari main HP 6 jam. Tapi kalau aku main HP itu, aku pegang HP buat sekolah online, ya itu beda lagi gitu ya. Tapi ini maksud kakak main HP untuk bermain gitu ya, untuk scrolling di Instagram, untuk main game online, untuk TikTokan, pokoknya hal-hal yang kurang penting. Berarti selama sebulan penuh kita main HP terus. Adik-adik pikirkan deh, sayang gak sih waktunya buat main HP terus? Gak dapet duit dari situ gitu ya. Kok ngomongnya jadi duit kak gitu ya. Adanya matanya sakit, jadi pakai kacamata gitu kan. Jadi tebel kacamatanya karena main HP terus. Terus mamanya, yang ada mama marah-marah. Dek, HP-nya taruh, HP-nya simpan. Kalau enggak mama sita loh ya gitu ya. Adanya kayak gitu dimarahin mama, bukannya dipuji sama mama. Sayang sekali waktunya adik-adik. Coba kalau 2 jam itu kita pakai untuk berdoa, baca Alkitab. Coba kita pakai untuk memuji Tuhan, beribadah. Untuk kita ngobrol sama orang tua. Masih sering gak ngobrol sama orang tua? Masih sering gak ngobrol-ngobrol sama saudara-saudara? Coba kita pakai untuk membantu keluarga kita. Wah, itu akan jadi waktu yang kita gunakan dengan sangat baik adik-adik. Kak Beatrice sih jujur aja ya, melihat perhitungan ini Kak Beatrice sendiri juga menyesal nih. Kak Beatrice juga gak bagus-bagus banget adik-adik. Tahun lalu juga kalau dipikir-pikir Kak Beatrice banyak sekali menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Main TikTok, main Instagram, main HP, WhatsAppan gitu ya. Terus main game, terus wah pokoknya banyak. Dan Kak Beatrice lihat waktunya, iya ternyata sayang sekali Kak Beatrice pakai untuk hal-hal yang kurang penting. Kak Beatrice gak tahu nih adik-adik menyesal atau enggak. Tapi adik-adik, ya sekarang waktunya kita untuk berubah. Amin. Tadi kan lagunya apa? Kita harus berani tampil beda. Meskipun teman-teman kita semua pada main dan megang HP, terus kita ayo belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Yang bisa membagi waktu dengan baik. Yang gak selalu pegang HP, yang bisa memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang membantu orang tua di rumah, yang menolong adik-adik, yang menolong kakak-kakak gitu ya. Menolong saudara-saudara kita. Belum lagi nih, waktu kita yang males-malesan, ayo kita pergunakan secara berguna. Sekali lagi, atur waktu dengan mengutamakan hal-hal yang penting. Dan memuliakan Tuhan. Pas banget kan tadi lagunya, yang terutama di dalam hidup ini. Apa yang terutama? Meninggikan siapa? Nama Yesus. Kalau memang Tuhan yang terutama, harusnya kita juga pakai waktu kita untuk Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Dan ini tahun yang baru. Tahun yang baru artinya kita punya kesempatan yang baru. Ayo kita pakai waktu kita untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ayo kita pergunakan waktu kita di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Apakah adik-adik mau mempergunakan waktu di tahun ini dengan sebaik-baiknya? Yang mau bilang mau.
Mau, katakan mau, 1, 2, 3. Mau, supaya waktu kita terpakai dengan baik. Amin adik-adik. Ayo sekarang kita berdoa, kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Oh Kak Beatrice ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Di rumah masing-masing maupun di gereja, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Tahun baru, semangat baru gitu ya. Semangat untuk mengubah diri kita juga supaya kita bisa mengutamakan Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang membukakan mata kami. Kami menyadari Tuhan, kami seringkali mempergunakan waktu kami untuk hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang kurang penting. Hal-hal juga yang mungkin tidak menyenangkan Engkau, kami pergunakan untuk bermalas-malasan, kami pergunakan lebih banyak untuk bermain Tuhan, sehingga kami tidak punya cukup waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Engkau. Tapi hari ini kami diingatkan lagi oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus mempergunakan waktu yang ada. Kiranya kami bisa mengatur waktu kami dengan baik, kiranya kami bisa memprioritaskan hal-hal yang penting supaya kami bisa membuat hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Tolong kami ya Tuhan dan tolong setiap orang tua kami supaya bisa mengajari kami untuk mengatur waktu dengan baik. Hari ini Tuhan kami mensyukuri bahwa kami boleh beribadah kepadamu, boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mengawali tahun ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menuntun kami sepanjang tahun ini. Dengan berkat-berkat-Mu, dengan perlindungan-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu yang melimpah. Mari adik-adik semuanya angkat tangan-Mu dimanapun kau berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati Tuhan anak-anak-Mu dengan berkat-berkat-Mu menyambut tahun yang baru, memasuki sekolah, atau ada yang sudah mulai onsite, kiranya Engkau lindungi, kiranya Engkau jaga dari segala macam penyakit. Diberkati juga Tuhan, tolong juga setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit atau yang beberapa hari ini sakit-sakit, kiranya Engkau tolong dan Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua berkat-berkat ini. Diberkati juga kakak-kakak yang sudah mengikuti ibadah dan melayani Engkau dengan sepenuh hati. Diberkati orang tua yang sudah membantu setiap anak-anak untuk mengikuti ibadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bawalah semua berkat-berkat dari Tuhan ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Oke, ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Kak Beatrice, firman-Nya sangat memberkati kita semua. Nah, kita mau dengerin pengumuman nih. Yang pertama, ibadah kelulusan dan kenaikan kelas akan diadakan pada ibadah KRD Kids hari Jumat, tanggal 4 Februari jam 6 malam melalui Zoom. Nah, untuk adik-adik yang mau naik kelas bulan Januari ini join di grup yang sekarang dulu ya. Nanti setelah ibadah kelulusan akan diundang ke grup yang baru. Dan yang kedua, kakak mau ingetin lagi untuk mulai hari ini absensi untuk ibadah KRD Kids akan dilakukan melalui Google Form. Caranya dengan klik link di chat, nanti kalian masukkan nama, pilih kelas, dan disubmit. Dan untuk adik-adik yang pertama kali bergabung di KRD Kids ini, kalian bisa mengisi Google Form dan mengontak Kak Lydia melalui WhatsApp dengan nomor yang sudah ada di chat ya. Nah, untuk selanjutnya bisa mendapatkan pengarahan dari Kak Lydia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap ibadah di tahun 2022. Dan kita foto dulu ya untuk ibadah awal tahun kita. Ayo bergaya semuanya. Siap ya Kak ya? Sudah? 1, 2, 3. Slide berikutnya.
Siap ya Kak ya? 1, 2, 3. Ada lagi Kak? Sudah ya? Nah, sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah KR Kids berikutnya. Tuhan memberkati.